Cahaya yang masih tidak percaya masih diam berdiri di ujung tangga. Gak kangen sama abang? Goda langit kepada kekasih yang sudah dia akui di depan semua orang. Cahaya yang sadar malah berlari memeluk Reza. Dia menangis dalam dekapan papanya sambil meraung, memukul dada Reza sambil menghentakkan kakinya. Papa jahat sama adek, ucap si bungsu di sela isak tangisnya. Semua yang melihat kelakuan Cahaya malah tertawa. Papa gak bilang abang pulang? Tambahnya lagi masih kesal, tak sanggup rasanya menerima kejutan luar biasa seperti ini. Karena Langit selalu pulang di waktu yang sama setiap 2 bulan sekali. Abang yang mau pulang, papa sama mama cuma jemput aja, jawab Reza sambil mengusap air mata putri kesayangannya. Tuh kan, jemput aja ada gak diajak, rengeknya lagi. Maaf sayang, abang yang salah tuh, kekeh pria 3 anak itu. Cahaya mengurai pelukannya berjalan menuju pemuda tampan yang sedari datang tidak lepas menatapnya sambil tersenyum. Sejahat itu abang ke aku, keluhnya dalam dekapan sang kekasih. Maaf. Kakak tuh lebih seneng kalian pacaran ngumpet-ngumpet. Kalau udah begini tuh bikin sakit mata, ejek Ayang langsung mendapat cubitan kecil dari mamanya. Kayak sendirinya gak pernah peluk-peluk aja. Enggak dong, paling peluk mama cantik doang. Gini nih, Air langsung memeluk Melisa sambil tertawa, namun tubuhnya langsung ditarik oleh Reza. Punya papa nih, gak usah peluk-peluk. Reza menarik tubuh istrinya, membawa wanita itu langsung ke atas menuju kamarnya. Kalian makan ya, semuanya ada di atas meja makan, ucap Melisa sambil terus berjalan meninggalkan 4 anaknya. Siap mah, selamat mengurus gajah ngamuk. Ai terkekeh di balik punggung adik tengahnya. Semuanya kini sudah berkumpul di meja makan, menikmati makan malam yang tadi dibeli Melisa setelah dihangatkan oleh Langit. Pemuda itu semakin cekatan setelah beberapa tahun tinggal sendiri di luar kota. Adanya ART tidak membuat dia menjadi sosok manja yang biasanya hanya menyuruh, bahkan dia sering meminta asistennya itu berlibur jika ingin benar-benar sendiri saat merindukan keluarganya. Kalau begini sih, kakak bisa kalah saing kalau di dapur, kata Ai, sambil menyuapkan 1 sendok nasi dengan lauk ke dalam mulutnya. Besok kita masak bareng ya. Anak-anak kebanggaan keluarga itu lebih senang di rumah meski hanya sekedar bercanda atau membantu Melisa di dapur. Mereka hanya keluar rumah jika ada hal yang penting dengan teman-temannya. Tapi belanja dulu, kata Bunda gak ada apa-apa. Ikut, jawab ketiganya secara bersamaan. Ruang makan heboh saat melihat Langit keluar dari kamarnya. Setelan jas yang melekat di tubuh tingginya membuat pemuda itu semakin gagah dan tampan dari biasanya. Meski bukan yang pertama, namun entah kenapa, auranya kali ini berbeda. Abang ganteng cuma ada yang punya, sorak Cahaya sambil bertepuk tangan kecil membuat yang lain tergelak gemas dengan si bungsu. Apalagi ketika Langit tersipu malu sambil mengulum senyumnya. Tuh kan ganteng, haha, goda lagi. Ganteng doang buat apa? Abang harus punya modal buat kasih kamu mahar dari hasil kerja kerasnya sendiri. Reza sedang benar-benar membuat anak angkatnya itu mandiri di atas kakinya sendiri. Niat baik Langit sudah direstui, meski dengan surat harus membahagiakan Cahaya dengan caranya. Hari ini semua punya aktivitas masing-masing. Langit dan Reza ke kantor, Melisa dan Cahaya pergi dengan Amira. Air entah akan kemana, sedang hanya Bumi yang di rumah. Ia langsung masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Kak, jangan dikunci dong. Melisa mengetuk pintu kamar di si tengah. Khawatir jika terjadi sesuatu karena ia akan sendiri di apartemen. Kakak kayaknya lebih dari 4 bulan ini aneh mah, ucap si bungsu. Aneh gimana? Jangan bikin mama takut ya. Haha, enggak mah, cuma makin sering sendiri aja buat main ponsel. Apa kakak punya pacar? Gumam Cahaya. Dia sering memperhatikan perubahan sikap kakak keduanya itu. Asal nggak macem-macem ya nggak apa-apa dek. Kepergian seluruh keluarganya membuat dia benar-benar fokus di dalam kamarnya, merebahkan tubuhnya di tengah kasur dengan kalung di tangannya. Kapan lagi kita akan bertemu? Apa hampir 3 tahun ini?
tidak cukup untukku tahu keberadaanmu. Aku hanya ingin mengenalmu. Hanya itu. Air membawa motor besarnya membelah jalan raya di tengah ibu kota yang ramai lancar. Bunyi knalpot yang menggelegar menandakan ia sedang berada dalam kecepatan tertinggi. Tak ada rasa takut dan jera meski beberapa kali mengalami kecelakaan hingga harus dibawa ke rumah sakit. Tapi jika motor baru dia dapatkan, rasa sakit itu seakan dia lupakan. Klakson ia pencet berkali-kali di depan rumah mewah per lantai 2 tanpa pagar. 5 menit dia menunggu, kini datang seorang gadis dengan rambut sebahunya sedikit berlari ke arahnya. Lama ya? Tanya si gadis bernama Rizka. Enggak, dia jalan, ajak Air yang langsung memasangkan helm di kepala sang kekasih. Beneran nih, lo mau ikut? Gue gak mau lo nanti ngerengek minta pulang, Air memastikan. Iya, aku janji. Gadis cantik keturunan Padang itu langsung duduk di jok belakang motor gede Air. Dia memeluk perut pemuda itu dengan erat saat motor mulai berjalan meninggalkan rumahnya. Air yang fokus pada jalan di depannya itu tidak terlalu mendengarkan apa yang dibicarakan gadis di belakangnya. Sampai motornya berhenti di area perkampungan kecil di pinggiran kota. Loh, Ai, ucap Rizka yang bingung saat dia turun. Kenapa? Mau pulang? Tanya Air sambil melepas helm di kepala kekasihnya. Ngapain kesini? Tanya Rizka. Main sama mereka? Jawabnya sambil melambaikan tangan pada beberapa anak-anak yang berlari ke arahnya. Kakak Ai, seru mereka berbarengan diselingi gelak tawa. Rizka terperanjat kaget saat anak-anak itu memeluk pria tampan miliknya. Ai, kotor loh, cetus Rizka tidak suka. Gak apa-apa, mereka habis cari uang, wajarlah kotor, saut Ai dengan bangganya pada semua anak di depannya itu. Kakak Ai pasti bawa ayam bakar lagi, iya kan? Ucap salah satu anak perempuan yang mengenakan baju polkadot berwarna merah. Ayam mulu, nanti kalian kayak musang, gagah Ai sambil mencubit pipi si anak tadi dengan gemasnya. Terus kakak Ai bawa apa dong? Tanya mereka berbarengan. Ikan goreng aja, ya, sama jus buah. Gimana? Kalian suka nggak? Suka. Air dan anak-anak tertawa bersama, kemudian dia menyuruh semuanya untuk menghampiri satu mobil box yang membawa makan siang untuk mereka. Kamu ngapain sih? Ajak aku ke sini, Ai. Rizka yang tidak habis pikir masih kesal. Emang lo kira gue mau bawa lo kemana? Tanya Air santai. Rona bahagia jelas terlihat di wajah tampannya saat melihat anak-anak itu mengantri rapi menunggu gilirannya. Ya minimal nonton gitu, Ai, dengusnya kesal. Gue aja jajan masih dikasih orang tua gue, ngapain juga gue jajanin lo? Aku mau pulang, cetus Rizka yang sudah bangun sedari tadi tak terima dengan kata-kata kekasihnya. Iya, hati-hati di jalan ya, dadah cantik, teriak Ai saat kekasihnya benar-benar pergi. Ai menatap punggung gadis itu dengan senyum kecil. Selama ini tidak ada satupun yang ikhlas menemaninya jika sedang berkunjung ke pinggiran kota, panti asuhan ataupun panti jompo. Seringnya Melisa mengajak ia dan saudaranya yang lain ke tempat-tempat seperti itu, ternyata membekas dalam hatinya hingga saat ini tanpa kedua orang tuanya tahu. Ia selalu menyisihkan uang jajannya setiap bulan yang masuk ke dalam rekening pribadinya untuk sekedar membeli makan siang yang layak atau jajanan kecil asal bisa melihat anak-anak itu tertawa bersama. Ih, ngelamun. Suara seorang gadis membuyarkan lamunan Air. Lama nggak pacar kamu kabur lagi? Tanya si gadis sambil terkekeh. Iya nih, sedih banget. Aku tuh sering banget ditinggal cewek di sini dan untungnya aku punya kamu yang, jawab Air dengan wajah sedih yang dia buat-buat. Haha, aku tuh kayak cewek penampung cowok lagi patah hati ya, sahut kayangan. Ada kamu yang nyambungin, goda Air yang dibalas pelukan dari gadis cantik itu. Gak mempan aku dirayu kamu? Gadis itu bangun dari duduk meninggalkan Air yang masih tertawa terbahak-bahak. Yang, tunggu, teriak Air yang berlari menyusul gadis berambut panjang sepinggang itu.
Kini Air dan Kayangan duduk di tengah-tengah anak-anak yang sudah menghabiskan makan siangnya. Keduanya selalu datang seminggu sekali meski hanya sekedar bermain atau mengajarkan kalistung. Anak-anak jalanan atau anak yang memang tidak mampu itu selalu menyambut kedatangan mereka dengan antusias. Bahkan ada 3 orang yang kini sudah bersekolah berkat Air dan Kayangan. Yang sudah selesai berhitung bisa ambil bingkisannya di sana ya, titah Yayang pada anak-anak. Iya kak, saut mereka berbarengan. 30 menit sudah, kini saatnya mereka pun ikut pulang setelah anak-anak selesai mengerjakan tugasnya dan mendapat hadiah kecil untuk dibawa pulang. Makan dulu yuk, aku lapar, ajak Air kepada Yayang yang masih membereskan barang-barangnya. Iya, aku juga, tapi cari tempat yang enak buat duduk santai, ya, pintanya. Siapa sayang? Kekeh Air. Gadis itu pun langsung memukul bahu Air dengan tasnya. Yayang, bukan sayang, ojeknya sambil naik ke atas motor. Daripada aku sebut kamu sarang, ke dari remaja tampan itu. Cepat jalan, jangan gombal mulu. Air yang masih tergelak menyalakan mesin motor besarnya. Dia melanjutkan kendaraannya dengan kecepatan yang begitu pelan karena gadis yang duduk di belakangnya itu tidak pernah mau memeluknya. Bisa nyampe lebaran kuda yang, gerutu Air yang sudah gatal ingin menarik gas motornya. Yang penting nyampe, jawabnya. Yang lapar, ejek Air untuk mengalihkan rasa kesalnya. Yayang yang sudah hafal dengan Air hanya tersenyum di balik punggung lebarnya. Nah, nyampe kan? Kata Yayang setelah tiba di sebuah restoran sederhana berbentuk lesehan. Ya udah cepetan, aku lapar. Air langsung menarik tangan gadis itu masuk ke dalam restoran. Setelah memesan beberapa menu makanan, kini mereka duduk berhadapan. Sambil menunggu pesanan datang, ternyata Air memilih membalas beberapa chat dari kekasih juga keluarganya. Sedangkan Kayangan hanya dia memperhatikan pria di depannya itu. Aku yakin pernah bertemu denganmu sebelumnya, tapi entah kenapa kamu seperti sulit aku gapai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Reza dan Langit bangkit dari duduknya, kemudian bergegas keluar dari ruangan rapat. Pria itu menepuk bahu anak angkatnya saat berjalan menuju ruangan kerja. Reza sungguh sangat bangga dan puas dengan hasil presentasi hari ini yang ditunjukkan oleh Langit. Kamu pulang aja duluan, Om masih banyak kerjaan, ucap Reza saat keduanya sudah duduk di sofa. Apa nggak ada yang mau abang bantuin? Langit menawarkan diri. Bantu jagain adek aja sana. Minggu lalu kayaknya ada temennya mau bikin acara, jadi kamu ajak dia aja, ujar Reza sambil mengendurkan tali dasinya. Ya Om, aku pamit pulang. Iya, hati-hati di jalan. Reza menyerahkan kunci mobilnya kepada Langit. Pemuda tampan itu melangkah santai menuju lift khusus yang akan langsung membawanya ke area parkiran mobil VIP. Langit membawa kereta besi mewah milik Reza dengan kecepatan sedang menuju apartemen. Sampai di sana, dia langsung masuk dan mencari pujaan hatinya yang ternyata sedang berada di kamar Melisa. Tok tok tok. Langit mengetuk pintu kamar orang tua angkatnya sedikit keras. Ceklek. Iya bang, saut Cahaya sambil membuka pintu. Abang udah pulang? Tanya Melisa dari arah dalam kamar. Wanita yang masih saja cantik di usianya yang tidak lagi muda sedang membereskan barang-barangnya. Udah bun. Cahaya menarik tangan Langit masuk ke dalam kamar. Dia ingin menunjukkan sesuatu kepada kekasihnya. Aku kalau pakai ini cantik enggak? Apa enggak terlalu terbuka? Itu bahu kamu nanti kelihatan. Apalagi kalau dipakai malam. Pasti dingin ya. Melisa mengulum senyum. Dia sangat gemas dengan dua anaknya itu. Langit benar-benar sabar dan penuh perhatian kepada si bungsu yang manjanya luar biasa. Tapi aku suka bang. Ya udah,
Tapi harus pakai luaran lagi, ya, pinta langit. Kamu pulang lusa kan, Bang? Tanya Melisa. Iya, Bun, kenapa? Anak angkatnya itu balik bertanya. Melisa menggelengkan kepalanya. 2 hari rasanya begitu cepat jika langit ada di rumah. Beda halnya jika anak itu sedang berada di luar. Waktu 2 bulan serasa bertahun-tahun bagi Melisa yang dirundung rindu. Kata papa, kamu ada acara sama teman-teman kamu? Tanya langit kepada cahaya yang bergelayut manja di lengannya. Gadis itu hanya mengangguk sambil terus berjalan beriringan menuju dapur. Karena langit mengeluh lapar dan ingin membuat sesuatu bersama cahaya. Abang mau buat apa sih? Bunda kan sudah masak, ucap Caca saat melihat langit sudah siap bertempur di dapur dengan menggulung tangan bajunya sampai siku. Apa aja yang penting enak dan kenyang, apalagi kalau bikinnya ditemanin kamu, pasti lebih enak. Goda langit dengan senyum yang selalu membuat cahaya salah tingkah. Abang jangan suka senyum-senyum, jantung akunya gak kuat. Langit malah tertawa mendengar ucapan sang kekasih dengan nada manjanya itu. Keduanya tidak butuh apapun selama tangan mereka saling menggenggam dan tatapan mata mereka saling bertemu. Itu sudah seakan dunia milik keduanya. Wah, kalau gitu abang diam aja deh, biar kamu sehat-sehat terus ya yang. Aku sehat, Bang. Kamu harus sehat, karena abang mau kamu nanti melahirkan banyak anak untuk abang. Kekeh langit sambil memeluk cahaya. Memangnya abang mau berapa? Goda si bungsu. Abang mau 11. Sehat ya, Senti? Abang gak akan bisa gak ada kamu. Kenapa liatin aku? Tanya Ai setelah meletakkan kembali ponselnya ke atas meja yang masih kosong. Karena pesanan mereka tidak kunjung datang. Enggak, aku cuma lagi ingat pertama kali kita kenal, jawab Yayang dengan senyum manisnya. Haha, gak usah diingat. Aku hutang budi loh Ai sama kamu, ucap Yayang lagi. Gak usah hutang budi, aku maunya hutang perasaan aja. Air tergelak dan semakin tertawa saat gadis di hadapannya itu melemparnya dengan tisu. Jangan ngerayu aku gak akan mempan. Kenapa? Kamu gak punya hati ya? Goda Ai. Baginya gadis berambut panjang itu sangat berbeda dan yang paling cocok dengannya. Aku gak akan jadi deretan para gadis yang akan menangis karenamu, Ai. Keduanya kembali bersama. Pertemuan rutin setiap 1 minggu sekali membuat keduanya semakin dekat jika hanya sebatas teman biasa. Tapi tak ada sedikit pun niat dalam hati Air untuk meminta gadis itu menjadi kekasihnya. Dia hanya senang menggoda sampai kedua pipi kayangan merah merona karena ulahnya. Mereka yang nangis, kenapa aku yang disalahin? Cetus Ai sambil menggeser ponselnya karena pesanan mereka datang. Karena kamu sering bikin mereka baper, Ai. Dan aku gak mau nangis kayak mereka. Aku gak bakal bikin kamu nangis. Kamu bakal aku sayang-sayang sama kayak nama kamu, Yayang. Kayangan hanya tersenyum simpul kemudian mulai menarik piring makannya. Ini yang jadi penghalang kita. Suara gelak tawa di dalam dapur sangat menggelitik telinga Bumi yang baru saja terjaga dari tidurnya. Dia melongo ke dapur tapi bukan makanan yang didapat. Justru dia malah melihat adik dan abangnya sedang berpelukan di depan kompor. Emang gak ada tempat lain apa? Gumam Bumi yang akhirnya membelokkan langkahnya menuju ruang tengah. Dia duduk di sofa dengan memeluk satu toples cookies buatan Melisa kemarin siang. Mata elangnya fokus pada acara yang sedang dia tonton dengan sesekali menyuapkan satu kue ke dalam mulutnya. Dek, ambilin minum, teriak Bu kepada adiknya. 1 detik, 2 detik, hingga 6 detik, barulah si bungsu menjawab. Iya kak, minum apa? Tanya Cahaya sambil berteriak juga. Air putih aja.
5 menit kemudian cahaya datang bersama langit. Gadis itu meletakkan segelas air putih di atas meja yang penuh dengan berbagai camilan yang tersusun rapi dalam toples. Mulai dari kue, keripik, coklat, sampai permen ada semua di sana. "Ai belum pulang ya?" kata langit memulai obrolan di antara mereka. "Kakak lagi pacaran sama Rizka, padahal aku gak suka sama dia," ucap Cahaya sambil menyandarkan kepalanya pada bumi yang memasang wajah datar. "Memangnya kenapa?" "Enggak suka aja, tapi Rizka duluan sih yang ngajakin kakak pacaran. Tahu sendiri kan kalau kakak Ai itu pantang nolak cewek." Kakak si bungsu membuat langit langsung mencubit pipinya. Brak. "Au, sakit." Langit, Cahaya, dan bumi sontak menoleh ke arah suara. "Ih, siapa sih yang naruh rak sendal di sini?" umpatnya kesal. "Itu rak dari kamu baru bisa jalan, kayaknya udah di situ deh, Kak." Langit menyahut dari ruang tengah sambil tergelak. "Kok aku bisa nabrak? Kan raknya cinta sama kakak," jawab ketiganya sambil tertawa. Namun Ai langsung memasang wajah masam karena menahan rasa sakit di kakinya. "Au ah, nyebelin," ocehnya lagi. Dia langsung menyambar toples yang sedang dipeluk bumi. "Bagi dong, aku yang pesan sama mama," ucapnya sambil mengejek sang adik. Getar ponsel air di atas meja membuat mata 4 orang yang sedang berkumpul itu beralih pada layar benda pipi yang masih bergetar. Air langsung meraihnya sambil bangun dari duduk. "Halo Yang?" Dek. Bumi menoleh dan menatap tajam ke arah sang kakak yang berlalu menuju kamarnya. Bumi terus menatap punggung kakaknya yang berjalan santai menaiki tangga, sampai dia sendiri tidak sadar jika sedang ditertawakan adiknya. "Kakak kenapa sih?" tanya Cahaya di sela-gelak tawanya. "Kakak teleponan sama siapa sih?" Bumi malah balik bertanya pada si bungsu. Pertanyaan yang sulit dijawab. Kakak A itu banyak pacarnya. Jadi ya mana tahu itu pacar yang mana yang telepon, ujar Cahaya. "Tapi kok tumben ya kakak Ai panggilnya Yang?" tambahnya lagi sambil berpikir. "Yang ini beneran sayang kali, kayak abang ke kamu," goda Langit sambil terkekeh. Cahaya langsung melempar pemuda itu dengan kulit kacang. Bumi yang entah kenapa mendadak gelisah akhirnya bangun dari duduk, membuat adiknya yang masih bersandar tersentak kaget. "Maaf," Cahaya langsung merenggut kesal, lalu pindah ke sebelah Langit, sedangkan Bumi bergegas menuju kamar kakaknya. Tok tok tok. Bumi mengetuk pintu kamar air sedikit keras, karena sudah hampir 5 menit kakaknya tidak kunjung membukanya. Ceklek. Pemuda tampan itu akhirnya memilih masuk tanpa menunggu sautan dari air. "Kak, kakak." Dia terus memanggil kakaknya. "Mandi," teriak Ai dari dalam kamar mandi. Bumi tersenyum kecil, kemudian memilih duduk di tepi ranjang berukuran sedang yang terdapat bantal guling pisang kesayangan air. "Ini kalau hilang bisa nangis 40 hari 40 malam, gumambu sambil terkekeh. Dia lalu merebahkan tubuhnya mencoba mendekap, merasakan si pisang dalam pelukannya. Peluk-peluk," suara Ai membuat Bumi sedikit terlonjak kaget dan membuka matanya. "Ish, ngagetin aja. Kenapa? Kangen ya tidur sama kakak?" ucap si sulung dengan bangganya. Bumi hanya mencabikkan bibirnya sambil terus menatap punggung air yang berjalan menuju lemari. Namun fokusnya berhenti saat getar ponsel di atas meja terus bergetar. Dia yang langsung bangun dari tidurnya refleks meraih benda pipi itu. "Ya Yang." Air menendahkan tangannya di hadapan Bumi untuk meminta barang pribadinya. "Maaf Kak," ucap Bumi yang langsung mengambil ponsel air. "Nggak apa-apa." Air meraihnya dari tangan sang adik, kemudian berjalan ke bangku perangkat gamenya untuk menerima telepon. Bumi memasang telinganya agar bisa mencuri dengar apa yang sedang dibicarakan Air di sana. "Iya." "Enggak lah. Ya udah, kita ketemu lagi nanti ya."
Gak boleh kangen sama aku, oke? Hanya itu yang didengar Bumi. Hanya perbincangan biasa yang sering dia dengar selama ini. Tapi entah kenapa hatinya begitu sesak dan penasaran. Kak, panggilnya kepada air. Apa? Saut Ai, masih di kursi yang berjarak lebih dari 1 meter darinya. Tumben panggil pacarnya Yayang? Tanya Bumi pertanyaan konyol sampai membuat air mengerutkan alisnya. Terus panggil apa dong? Dedek gitu. Air menjawab sambil tertawa terbahak-bahak. Dia ingat adik dan abangnya. Iya, tumben aja gitu. Ucapnya lagi, dia sedang sangat ingin tahu siapa sosok tadi menelpon kakaknya. Biasa aja, emang lagi mood panggil sayang? Jawab air santai. Dia tidak merasa jika kali ini sang adik sedang menginterogasinya. Nanti yang lain marah loh kalau dengar kakak panggil yang tadi sayang. Apalagi simpan namanya juga Yayang. Hatinya kini mulai berdebar. Yang mana?